Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Adakah yang tidak hadir hari ini? Berapa orang? 3 saja. Ya, semoga yang tidak hadir nanti bisa hadir dan mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Baiklah, kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang peta dan fungsinya dalam analisis kesehatan lingkungan, ya. Baik itu petanya berasal dari aliran jauh maupun bentuk-bentuk penggunaan datanya, misalnya dengan sistem informasi geografi. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah menganalisis tentang penggunaan citra penginderaan jauh dan juga sistem informasi geografi untuk menganalisis potensi wilayah, ya. Di dalamnya juga ada jaringan transportasi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang penggunaan baik peta maupun penginderaan jauh dan juga sistem informasi geografi dalam menganalisis kesehatan lingkungan, ya. Nah, sebelum kita masuk pada materi, kita kaitkan dulu dengan kehidupan sehari-hari, ya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbu mutatahhirin. Artinya apa? Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersih atau mensucikan diri. Nah, itu adalah dalil di dalam Al-Quran bahwa Allah juga memerintahkan kita ini untuk selalu menjaga kebersihan, karena Allah itu cinta sama orang-orang yang bersih, mensucikan diri. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita mandi, kita cuci tangan, kita berwudu, semua itu kan syarat-syarat dalam Al-Quran diperintahkan untuk membersihkan diri, ya. Pasti ada tujuannya Allah memerintahkan kita ini untuk mensucikan diri, ya. Untuk apa? Supaya sehat, ya. Seperti dalam beberapa kata-kata mutiara, bersih itu pangkal kebersihan, pangkal kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita kaitkan, ya, bahwa semata-mata ini kita belajar tentang kebersihan lingkungan atau kesehatan lingkungan ini bukan untuk orang lain, bukan untuk hanya dipelajari di dalam kelas, tapi juga untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu untuk kepentingan kebersihan diri kita maupun untuk ibadah. Kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus antara manusia dan lingkungan. Ya, jadi keadaan atau
kondisi lingkungan yang menjamin kesehatan manusia gitu. Kalau lingkungannya kotor, apakah terjamin kesehatan kita? Tidak. Nah, itulah fungsi dari kesehatan atau pengertian dari kesehatan lingkungan. Oke, di sini ada dua ya tujuan dari kesehatan lingkungan. Yang pertama, memperkecil kemungkinan terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan. Tujuan yang kedua adalah mencegah dan mengefisiensikan pengaturan berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan. Nah, itu adalah di Indonesia itu ada 8 ruang lingkup ya, masuk dalam hal ini adalah bagaimana perilaku kita untuk menyehatkan lingkungan kita supaya tubuh kita ini terhindar dari penyakit. Yang pertama adalah penyehatan air dan udara. Tentu saja untuk menjamin kesehatan diri kita harus airnya bersih, harus udaranya juga bersih. Air itu kan dipakai untuk kita makan, minum, apalagi mandi, terus cuci baju, terus apa lagi? Ya, bahasa berangan istinja katanya. Kalau menurut kita itu artinya istinja. Nah, terus banyak ya manfaat lain selain untuk membersihkan diri kita, menyuci baju, terus digerok, menyiram tanaman, ya tidak langsung untuk diri kita kan itu, ngepel rumah itu kan pakai air, ya. Nah, manfaat air tersebut, kalau airnya terjaga kebersihannya, otomatis terjaga kesehatan rumah kita atau diri kita ini terjaga kesehatannya dan akan juga meminimalisir datangnya penyakit ya. Itu air ya. Kemudian udara. Kumaha udara sehat? Tidak ada asap ya, tidak ada bau, apalagi ya mungkin asap bisa berwarna kan ya. Kemudian cahaya matahari ya, tidak menghalangi cahaya matahari. Kemudian apalagi udara yang bersih, mengandung oksigen yang baik, yang cukup untuk kehidupan kita ini menghirup udara ya, oksigen. Nah, kalau udaranya tercemar, yang kita hirup air ya, polusi kan, polutan. Kalau udaranya kotor, yang terhirup oleh kita ini kotor juga. Nah, apa yang bisa membuat badan kita ini sakit kalau menghirup udara kotor? Batuk, apa lagi? Sesak napas, apa lagi? Paru-paru. Ya, sakit paru-paru, apa lagi? Pilek bisa jadi, apa lagi? Bersin, terus apa lagi? Alergi ya. Apa? Mata perih bisa jadi kan? Bisa jadi kan? Nah, itu adalah kalau udara kita kotor, ada pencemaran di udara kita ya. Nah, itu yang pertama ya, air dan udaranya harus bersih. Yang kedua, pengamanan dari limbah padat atau sampah ya. Nah, kalau lingkungan kita ini penuh dengan sampah, apakah itu disebut sehat? Tidak. Kenapa? Karena sampah atau kotoran itu tempat bersarangnya cik naon wae anu kira-kira bisa timbul penyakit dari limbah. DBD, apalagi
lagi? Tuh. Kulit, gatal-gatal bisa. Terus apa lagi? Jamur, ya betul. Apa lagi? Apa lagi? Bau tidak sedap. Ya, bau sampah itu kan tidak sedap. Apa lagi? Ya, sakit perut misalnya sampahnya itu ya, terbawa oleh lalat misalnya ya, ada lagi kecoa, ada lagi tikus, macam-macam lah itu sampah macam-macam ya, hewan-hewan kotor lah ya. Nah itu adalah salah satu pencemaran yang mempengaruhi kesehatan tubuh ya, kesehatan badan. Nah, yang ketiga adalah mengamankan limbah cair. Ya, limbah cair itu contohnya dari pabrik tahu. Nanti penyebab limbah cair. Limbah yang berbentuk cair, misalnya dari pabrik, dari rumah tangga juga kan banyak. Bekas cucian, bekas pipis, ya. Jadi limbah itu ada limbah dari hewan, limbah dari manusia, limbah dari industri, ya. Itu limbah cair biasanya berbagai sumber ya. Yang selanjutnya adalah pengamanan limbah gas ya. Kalau di kita ini kayaknya agak jarang ya orang menggunakan gas secara besar-besaran, kecuali gas untuk rumah tangga. Tapi ada hal-hal yang mungkin bisa menimbulkan gas ya. Salah satunya adalah limbah dari kotoran ternak, karena kotoran ternak itu mengandung gas ya. Gasnya gas metan ya, itu bisa terbakar kalau dalam jumlah besar, itu bisa menimbulkan gas dan baunya pun tidak sedap ya. Kemudian yang kelima adalah pengamanan radiasi ya. Yang paling utama, radiasi paling besar di muka bumi adalah radiasi dari sinar ultraviolet dari matahari ya. Jangan terlalu sering, apalagi kan kita berada di daerah tropis ya, beriklim tropis. Matahari itu kalau pas tengah hari biasanya sangat panas gitu ya. Nah itu mengandung radiasi juga, yaitu radiasi sinar ultraviolet, ataupun misalnya radiasi lain, misalnya radiasi dari elektromagnetik ya. Kalian pernah lihat jalur listrik yang banyak seperti di dekat gardu listrik atau di sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi ya. Nah itu kan jalur listrik yang tegangannya lebih dari tegangan rumah tangga yang bisa ditoleransi oleh manusia. Jadi berdekatan dengan jalur listrik yang tegangannya tinggi itu berbahaya karena mengandung radiasi elektromagnetik ya. Nah bahkan kalau misalnya terjadi hujan atau kebocoran arus listrik, kalian bisa tersengat oleh listrik, tersetrum ya, itu akan mengakibatkan tubuh kita ini terbakar. Yang keenam adalah pengamanan kebisingan. Jadi suara-suara anu gandeng yang sebenarnya nama itu adalah jenis polusi ya. Nah, kenapa? Karena ada hal-hal dari telinga kita ini yang tidak menoleransi jenis-jenis suara yang terlalu berisik, terlalu keras ya. Nah itu harus diredam. Kalau bisa rumah itu atau kamar atau apapun yang memang membutuhkan suasana yang tenang, itu kan suka dibuat peredam suara ya, misalnya studio atau apa gitu. Nah supaya suara yang dari dalam itu, misalnya kalau studio musik ya, biasanya kan suka gandeng, suaranya berisiknya, alat-alat musik, terus sound system segala rupa. Nah itu harus memakai peredam suara supaya tidak terjadi
kebisingan terhadap bagian luar dari ruangan tersebut. Kemudian yang ketujuh, pengamanan vektor. Vektor itu adalah pembawa, ya. Misalnya begini, tikus, tikus di orang berit, ayam berit, cicurut, ya, jenis tikus. Gede, ada tikus botol, gede. Nah, itu adalah pembawa penyakit. Hewan juga contohnya ada anjing, lalat, kecoa, nyamuk. Nah, itu pembawa penyakit. Nah, itu disebutnya vektor. Jadi seperti kita mengalami kasus COVID-19, ya. Itu ada pertanyaan nggak? Kadang kalian lihat di TV itu menampilkan peta, ya. Misalnya gini, zona hijau, zona kuning, atau zona merah, kan gitu ya. Kalau di COVID Indonesia itu menganalisis dan mengidentifikasi daerah-daerah yang terkena kasus COVID itu dengan warna, ya. Ada zona hijau, zona kuning, sama zona merah. Zona hijau berarti aman dan tidak terjadi kasus COVID. Zona kuning ada kasus tapi tidak terkonfirmasi, misalnya itu positif COVID. Ada di dalam COVID tapi tidak positif COVID. Zona merah ada orang yang teridentifikasi dan juga memang terbukti positif. Itu kasus Ebolanya banyak, pasti penyebarannya cepat, kemungkinannya penduduknya banyak, mereka berdekatan, ya, kemudian penyakitnya menular, jadi kasusnya semakin banyak, semakin menyebar cepat. Berbeda dengan daerah-daerah yang jauh, ya, mungkin dia melakukan perjalanan ke daerah yang banyak penduduknya, terpapar Ebola, balik lagi ke kampung halaman, dan terkonfirmasi di kampung halaman Ebola. Bisa jadi karena kasusnya hanya sedikit, ya. Di sana hanya sedikit, juga di sini sedikit, di sini sedikit, ya. Tapi kelihatan kalau kasusnya sedikit dan penyebarannya juga kecil, itu bisa dinetralisir, bisa diamankan. Berbeda dengan daerah-daerah yang terjadi kasus besar, ya. Cara pengamanannya itu biasanya lockdown. Kemarin kan kita kalau saat COVID lockdown, ya. Penyebaran penyakitnya itu, virus itu bisa lewat udara. Virus itu bisa lewat udara, ya. Seperti batuk. Batuk itu kan bisa menciprat air liur, nah, bersih juga sama. Itu menyebar lewat udara. Udaranya jadi terkena virus. Orang yang membawa virusnya itu menyebarkan virus. Jadi makanya saat kasus COVID-19 dibuatlah aturan untuk apa namanya di rumah saja, PSBB. PSBB itu apa? Pembatasan sosial berskala besar, ya. PSBB. Kalian silakan berdiskusi tentang jenis data-data yang ada di sekitar tempat tinggal kita berkaitan dengan lingkungan yang bisa berdampak terhadap kesehatan. Ya, bisa dari informasi, ya, di Google, ya, dari internet, cari informasi tentang informasi kesehatan di wilayah kami, ya. Yang kedua, bisa juga dilihat dari sebaran fasilitas kesehatan, misalnya puskesmas, posyandu, ya, rumah sakit, klinik, itu bisa dilihat. Jadi kalau ada orang yang sakit,
ada tempat untuk pelayanan kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga adalah kalian pada penyelidikan nanti diharapkan bisa membuat satu peta yang di dalamnya memuat informasi mengenai sebaran penyakit di daerah sekitar. Ya, tergantung kalian penyelidikannya mau di mana. Misalnya kalau saya sarankan itu lebih ke puskesmas Deli, kalian mulai di sana. Sama-sama ya, tidak apa-apa. Harus ada kesepakatan dulu nanti direncanakan jenis analisisnya mau apa, kemudian jenis solusinya mau apa. Nah itu hal-hal yang harus didiskusikan. Silakan boleh mencari informasi dari IP, ya, jenis penyakitnya silakan, kemudian berasalnya dari mana itu silakan. Ya. Ada pertanyaan? Nanti saya beri. Oke, dari kelompok ini dulu. Pernah kalian melihat atau mendengar kasus kesehatan di sekitar kita? Sekitar daerah mungkin? Demam. Banyak orang yang terkena demam. Nah, bisa saja nanti dianalisis demamnya itu berasal dari apa? Apakah misalnya jangan hanya satu aja, kan nanti data di puskesmas kan ada banyak, ya. Kalian bisa pilih misalnya 3, nanti yang datanya cukup akurat kalian bisa. Kalian silakan cari dulu di mana ya 3. Nanti kalau kalian ke tahap penyelidikan baru nanti. Dan terpikirkan penyakit apa diare banyak kasusnya. Kalau kalian sama dari teman-teman atau dari siapa ada dulu banyak
Kalau misalnya datanya nanti agak luas, kita bisa penelitian lebih ke dinas kesehatan. Tapi nanti sama-sama ya penelitiannya. Kalau yang mau penelitiannya ke instansi pemerintah, kalian harus izin dulu minimal 1 hari. Oke, ya, penyelidikannya nanti kita lanjutkan dengan penyelidikan di lapangan, observasi ke lembaga kesehatan yang di dalamnya ada data-data tentang sebaran jenis penyakit dan juga penanganan penyakit di lingkungan. Baik, ada yang bisa menyimpulkan kesempatan kali ini kita belajar apa? Belajar tentang kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan itu apa? Keadaan kondisi lingkungan yang mendukung kesehatan manusia. Nah, itu adalah kesehatan lingkungan. Jadi kondisi lingkungan yang mendukung kesehatan manusia. Itu kesehatan lingkungan ya. Kemudian fungsi geografi adalah menyediakan sistem informasi geografi tentang kesehatan ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.